Halo semuanya, selamat datang. Kamu pernah nggak sih tiba-tiba marah besar gara-gara hal sepele? Terus setelah reda, kamu jadi bingung sendiri. Kok tadi aku bisa segitunya ya? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian. Dan ternyata ada loh penjelasan logis di baliknya, dan kita akan kupas tuntas semuanya di sini. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih hal yang kelihatannya sepele, misalnya pasangan yang janji mau teleponan malah ketiduran, atau mungkin cuma komentar iseng dari teman, bisa bikin emosi kita meledak kayak bom. Di satu sisi, rasanya nggak masuk akal, tapi di sisi lain, perasaan itu nyata banget dan seringkali ya cukup merusak. Dan biasanya, inilah suara yang muncul di kepala kita setelah ledakan emosi itu mereda. Duh, kenapa tadi aku lebay banget ya? Kita jadi ngerasa bersalah, menyalahkan diri sendiri, dan bingung. Perasaan ini tuh wajar banget. Dan sekali lagi, tenang aja, ada penjelasan ilmiah di baliknya. Nah, untuk bisa paham, kita harus mulai dari langkah pertama yang paling dasar. Kita perlu kenalan dulu sama yang namanya tombol merah pribadi kita. Anggap aja ini adalah pemicu-pemicu spesifik yang kalau sampai kepencet, wah bisa langsung nyalain api emosi kita. Pemicu atau trigger ini coba dibayangin kayak pelatuk pistol. Pelatuknya sendiri kan kecil ya, disentuh dikit aja tapi ledakan yang dihasilkannya bisa gede banget dan merusak. Nah, pemicu emosi kita juga gitu. Rangsangannya mungkin sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa. Bentuk tombol merah ini bisa macam-macam banget, dan tiap orang punya tombolnya sendiri-sendiri. Mungkin tombol kamu itu ekspektasi yang nggak terpenuhi. Udah bayar mahal buat kopi, rasanya biasa aja. Atau mungkin saat kamu ngerasa diabaikan di tongkrongan. Bahkan loh, hal-hal fisik kayak perut lapar atau badan capek kurang tidur bisa bikin kita jadi jauh lebih sensitif. Kuncinya adalah, coba deh mulai kenali, apa aja sih tombol merah kamu? Oke, kita udah tahu nih, ada yang namanya pemicu. Terus, apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepala kita pas tombol itu kepencet? Nah, disinilah kita masuk ke bagian sainsnya yang seru banget. Sebuah fenomena yang namanya pembajakan otak. Istilah kerennya itu pembajakan amigdala atau amigdala hijack. Istilah ini dipopulerkan oleh pakar kecerdasan emosional Daniel Goleman. Amigdala itu kayak pusat alarm di otak kita, pusatnya emosi. Nah, kata pembajakan di sini artinya beneran dibajak. Bagian ini secara paksa ngambil alih kendali dan bikin bagian otak logis kita jadi nggak berkutik. Jadi begini nih kira-kira alur ceritanya di dalam kepala kita. Bayangin kamu lihat pemicu, misalnya pesan WhatsApp yang nadanya nyindir. Informasi ini masuk ke talamus, semacam stasiun pemancar sinyal. Dari situ, sinyalnya dipecah dua. Ada jalur cepat yang langsung ngebut ke amigdala, si pusat emosi, yang langsung teriak, bahaya, serang balik. Nah, sementara itu, ada jalur lambat yang jalannya santai menuju korteks prefrontal, si otak logis, yang butuh waktu buat mikir, tunggu dulu, kayaknya maksud dia nggak gitu deh. Masalahnya, si amigdala udah keburu bertindak sebelum si otak logis selesai analisis. Itulah yang namanya pembajakan. Jadi, di dalam kepala kita ini ada dua pemain utama. Di satu sisi, ada otak emosional, super cepat, fokusnya cuma buat bertahan hidup, dan aksinya itu bereaksi secara instan, lawan atau lari. Di sisi lain, ada otak rasional, kerjanya lebih lambat, fokusnya ke analisis, dan aksinya itu merespons dengan pertimbangan. Kuncinya di mana? Saat kita stres atau merasa terancam, otak emosional inilah yang ambil alih dan secara efektif mematikan fungsi otak rasional kita. Biar makin kebayang lagi yuk, kita pakai sebuah analogi yang kuat banget buat ngegambarin konflik yang terjadi di dalam diri kita ini. Coba bayangin, emosi kita itu seekor gajah raksasa. Besar, kuat banget dan geraknya pakai naluri. Terus, akal sehat atau logika kita itu siapa? Dia adalah seorang penunggang kecil yang duduk di atas si gajah. Si penunggang ini bisa sih pegang ali kekang dan kasih arahan. Tapi jelas dong, kekuatannya nggak ada apa-apanya dibanding si gajah. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Dalam keadaan normal, santai, tenang, si penunggang bisa ngarahin si gajah. Tapi begitu gajahnya merasa terancam, panik, atau marah, dia bakal ambil alih kendali sepenuhnya. Si penunggang nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa pegangan erat-erat, pasrah, sementara gajahnya ngamuk lari kemana-mana. Inilah gambaran persis dari momen kita meledak. Dan kita lihat si gajah ini beraksi di mana-mana loh. Perdebatan panas di kolom komentar media sosial, reaksi defensif pas dikasih kritik sama atasan, atau mungkin berantem hebat sama pasangan yang awalnya cuma gara-gara nanya, nanti makan malam apa?
Semua itu adalah contoh nyata di mana gajah emosi kita ginjek-ginjek si penunggang logika. Oke, kita udah paham masalahnya, udah ngerti penjelasan sainsnya, dan analoginya. Sekarang pertanyaan yang paling penting, gimana caranya kita ngelatih si gajah ini? Gimana caranya kita bisa ambil kembali kendali? Pertama-tama kita lurusin dulu tujuannya ya. Emosi itu penting. Marah, sedih, takut itu semua sinyal. Tujuannya itu bukan buat menekan atau menghilangkan emosi, tapi buat belajar merespon sinyal-sinyal itu dengan lebih bijak dan cerdas, bukan dengan reaksi buta. Ini dia salah satu teknik paling simple, tapi mungkin paling susah dilakuin, tapi efeknya luar biasa. Beri jeda 10 detik. Pas kamu ngerasa tombol merahmu kepencet, sebelum ngomong atau ngapa-ngapain, berhenti. Jeda singkat ini ngasih waktu yang berharga banget buat sinyal di otakmu sampai ke otak rasional, ngasih kesempatan si penunggang buat naik lagi dan ambil alih kendali. Terus, pas lagi jeda 10 detik itu, ngapain dong? Coba deh ini. Teknik pernapasan 478. Ini bukan sekedar nasihat tenangin diri loh, tapi ini cara fisiologis buat menenangkan sistem saraf kamu. Tarik napas 4 hitungan, tahan 7 hitungan, dan buang pelan-pelan selama 8 hitungan. Teknik ini secara aktif nurunin detak jantung dan nenangin respons lawan atau lari di tubuh kita. Anggap aja ini kayak rem darurat buat gajah yang udah mau ngamuk. Jadi, ayo kita rangkum 5 pelajaran kuncinya. 1. Jeda adalah kekuatan terbesarmu. 2. Kenali apa aja tombol merah pribadimu. 3. Peka sama sinyal tubuh, jantung deg-degan, tangan mengepal, itu tandanya si gajah udah mulai gelisah. 4. Tantang pikiranmu sendiri. Apa ini beneran ancaman sebesar itu? Dan kelima, jangan pernah lupakan fondasinya. Tidur yang cukup dan kelola stres. Karena penunggang yang kelelahan nggak akan pernah bisa ngendaliin gajah. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Dalam sepersekian detik antara sebuah pemicu dan reaksi kita, ada sebuah ruang. Ruang kecil itulah tempat di mana kekuatan kita untuk memilih berada. Apakah kita akan membiarkan gajah mengambil alih begitu saja? Atau kita akan menggunakan ruang itu untuk merespons dengan lebih bijaksana? Pilihannya ada di tangan kita. Terima kasih sudah menyimak.